Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Snake Eyes G.I. Joe Origins. That's three. なんてみっともない。 Teman-teman semua pasti tidak asing lagi dengan film ini karena salah satu pemain dibintangi oleh aktor Indonesia yaitu Iko Uwais. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. will lead to harmony. Strong, wise, and honorable. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bersama anaknya. Saat itu, beberapa orang tiba-tiba datang dan membunuh pria tersebut di depan anaknya. No, that's too bad. Beberapa tahun kemudian, anak tersebut menjadi petarung jalanan yang sangat hebat, yang biasa dikenal Snake Eyes. Sejak ayahnya dibunuh di depan matanya, tujuan hidupnya kini hanya untuk mencari pelaku pembunuh ayahnya, lalu membunuhnya. Setelah selesai bertanding, dia didatangi seorang pria yang bernama Kenta yang menawarkan sebuah pekerjaan kepadanya. Kenta mengatakan jika Snake mau bekerja kepadanya, dia berjanji akan membantu Snake menemukan pelaku yang membunuh ayahnya. Mr. Snake Eyes, come work for me. I promise you. Setelah mendengar hal tersebut, Snake akhirnya menerima tawarannya untuk bekerja dengannya. Dengan imbalan, Kenta akan menemukan pembunuh ayahnya. I'll find a spot for you in my crew. You can start at the docks. Keesokan harinya, Snake bertemu Kenta di sebuah dermaga. Di dermaga tersebut, mereka dikerjakan untuk menyelundupkan senjata. Kemudian, para pekerja disuruh berkumpul untuk menyambut Kenta. Di sana, Snake bertemu Tommy. Dia merupakan keturunan klan ninja dari Jepang. Someone is. Leave the knife. Tommy ini adalah sepupu Kenta. Tommy yang ditunjuk oleh pemimpin klan untuk menggantikan posisinya membuat Kenta ingin menjatuhkannya. Kenta mengatakan jika Tommy merupakan seorang mata-mata yang diutus klan. Karena hal tersebut, kemudian Kenta memerintahkan Snake untuk membunuh Tommy dengan menggunakan sebuah pistol. This is a mistake. Everything we want in life comes. Namun, Snake justru menolak untuk membunuh Tommy dan malah membantu Tommy kabur dari tempat tersebut. Mine. Let's get out of here. Snake dan Tommy akhirnya mereka berdua bersama-sama melawan anak buah Kenta. Setelah itu, Snake mengajak Tommy untuk kabur menggunakan sebuah kapal. Namun Tommy justru menolak untuk kabur begitu saja dan lebih memilih untuk mengajar Kenta. Melihat hal tersebut, Snake kemudian membantu Tommy untuk menghindari anak buah Kenta. Mereka kemudian masuk di sebuah truk dan mencoba untuk kabur dari tempat tersebut. Namun, para anak buah Kenta berhasil menghalangi mereka dengan menancapkan pedang ke dalam truk tersebut. Untungnya tiba-tiba polisi datang. Snake yang terluka akibat tertusuk pedang akhirnya pingsan. You're right. Saat Snake sadar, dia sudah berada di dalam pesawat. Tommy ingin mengajak Snake ke Jepang ke sebuah kastil ninjanya yang disebut Arashikage karena Tommy merasa berutang budi kepada Snake. There's no going back. Hey, where are we heading? Sesampainya di sana, Tommy kemudian memperkenalkan Snake kepada kepala keamanan kastil yang bernama Akiko. Lalu mereka menemui pemimpin klan Arashikage yang tak lain yaitu nenek dari Tommy. Snake Eyes. I present the leader of the clan, my grandmother. Tommy lalu menawarkan Snake untuk bergabung menjadi kesatria di Arashikage. Mendengar hal tersebut, Akiko tidak setuju karena dia merasa jika memberikan posisi tersebut kepada orang luar sangatlah berbahaya karena mereka belum mengenal siapa Snake. With respect, Tommy-san, you do not lead this clan, not yet.
Karena hal tersebut, akhirnya mereka memberikan 3 tantangan kepada Snake. Jika dia dapat berhasil menyelesaikan tantangan tersebut, Snake dapat bergabung dengan Arashikage. Namun, jika Snake gagal dalam tantangan tersebut, dia akan mati. Anger and fear. What if I fail? You die. Sebelum memulai tantangan, Snake diperkenalkan guru di sana yang dikenal Headmaster dan Clanmaster. Kill when necessary. How to live according to the Arashikage mind. Headmaster lalu menjelaskan mengenai aturan tantangan pertama. Di sini, Headmaster dan Snake akan sama-sama membawa sebuah mangkok yang berisi air. Jadi, di tantangan kali ini, Snake harus mengambil mangkok Headmaster tanpa menjatuhkan air sedikit pun. Fail 4 times, and your training is over, Gens. Snake hanya diberi 4 kesempatan untuk mengambil mangkok Headmaster. Snake gagal di 3 kesempatan untuk mengambil mangkok Headmaster dengan cara menyerang Headmaster. That's 3. なんてみっともない。まだ道は遠いな。 Kemudian Snake teringat pesan Tommy. Di tantangan tersebut dia harus menurunkan egonya. Kemudian Snake meminta dengan baik-baik mangkok tersebut kepada Headmaster. Ternyata itu kunci dari tantangan tersebut. Akhirnya Headmaster memberikan mangkoknya dan Snake pun berhasil menyelesaikan tantangan pertama. Congratulations. Go. Congratulations. Setelah itu, mereka membuat pesta kecil untuk Tommy sebagai calon pemimpin klan. Tommy yang merupakan garis keturunan terakhir dalam klan, sehingga sejak kecil dia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. This is my destiny. If I'm to lead the clan into 100 years, Tommy mengatakan jika dia menjadi pemimpin, dia ingin Snake menjadi kesatria dan menjadi orang kepercayaannya. and fight side by side. Setelah pesta tersebut selesai, Snake meminta izin untuk meminjam motor untuk jalan-jalan. Padahal dia pergi untuk menemui Kenta. Ternyata Snake bersama Kenta bekerja sama untuk mengelabui Tommy. Kini Snake berhasil mengambil kepercayaan Tommy. Selanjutnya Snake ditugaskan untuk mengambil sebuah permata yang disebut permata matahari yang disimpan di dalam kastil. Jika Snake berhasil mendapatkan permata tersebut, Kenta berjanji akan menemukan dia dengan pembunuh ayahnya. And I'll give you your father's killer. Keesokan harinya, Snake bertemu Tommy di sebuah taman kastil. Di sana, Tommy sempat menceritakan tentang permata matahari yang dilindungi oleh generasi mereka, dan hanya keluarga klan inti yang dapat mengakses permata tersebut. That is a dangerous temptation. Calls for discipline. Kemudian, Tommy memberikan sebuah pedang kepada Snake sebagai hadiah karena berhasil melewati tantangan yang pertama. But the sword You know what I mean. suits you. Pada malam harinya, Snake menyusuri kawasan tempat penyimpanan permata dan melihat-lihat keadaan. Di sana, dia dipergoki Akiko yang memang dari awal sudah mencurigainya, dan keesokan harinya terlihat mereka bertarung dan menyerang satu sama lain. I won't cut them both off. Why are you here? I thought I did. Saat mereka bertarung, tiba-tiba Akiko mendapatkan pesan dari Tommy bahwa Kenta telah menyelundupkan senjata ke Jepang. Kemudian mereka memutuskan untuk menyerang Kenta malam itu juga. To bring his guns to Japan. He's taking delivery of a shipment tonight. Move fast. I can get a jump on him. Malam harinya, akhirnya mereka ke tempat Kenta dan menyerang semua anak buah Kenta yang berusaha menghalangi mereka. Snake yang ditugaskan Tommy untuk mengamankan senjata yang diselundupkan, akhirnya dia berhasil mendapatkan senjata-senjata tersebut tanpa menyakiti anak buah Kenta, karena memang Snake bekerja sama dengan Kenta.
Di sisi lain, Tommy dan Kenta sedang bertarung. Terlihat Kenta lebih unggul dari Tommy. Namun, karena entah alasan apa, Kenta memutuskan untuk kabur meninggalkan Tommy. Di tempat Kenta, mereka menemukan beberapa senjata yang dikirim oleh organisasi yang bernama Cobra. Mereka mendengar senjata tersebut akan digunakan Kenta untuk mulai perang dengan mereka. Kemudian mereka menghubungi seorang wanita yang bernama Scarlett untuk mendapatkan dukungan. Let's call Scarlett. Give me a second. Jadi, Scarlett adalah anggota kontra terorisme global yang sangat ahli. Scarlett mengatakan bahwa seorang anggota Cobra telah bekerja sama dengan Kenta. Her name's Anna de Cobre, aka Baroness. Snack yang mengetahui hal tersebut kembali menemui Kenta. Akiko yang curiga dengan Snack kemudian mengikuti Snack dari belakang. Namun Snack yang mengetahui hal tersebut berhasil kabur darinya. Sesampainya di markas Kenta, Snack bertemu Baroness. Snack mengatakan jika dirinya sedikit keberatan mengenai kerjasamanya yang melibatkan organisasi internasional yang sangat berbahaya. We each have our own agenda. Namun, Baroness mengatakan bahwa dalam kerjasama tersebut mereka saling menguntungkan. Dalam kerjasama tersebut di mana Kenta ingin menguasai klan, sementara Cobra menginginkan permata matahari dan Snack menginginkan pembunuh ayahnya. Jadi Baroness merasa tidak ada yang dirugikan dalam kerjasama tersebut. You have something you want. No. So is he. Keesokan harinya adalah tantangan kedua untuk Snack. Tantangan yang kedua ini diberikan oleh Blendmaster. Kemudian Blendmaster memberikan sebuah cahaya, lalu meminta Snack untuk mengikuti cahaya tersebut. The light will reveal all. Follow it. Cahaya tersebut membawa Snack ke masa lalunya, saat dimana hari kematian ayahnya yang dibunuh di depan matanya. Snack yang melihat ayahnya, dia meminta maaf karena tidak dapat melindunginya saat itu. Ayahnya mengatakan jika keselamatan putranya lah yang terpenting saat itu. Kemudian tiba-tiba Snack kembali di hadapan Blendmaster. Blendmaster menjelaskan bahwa tantangan tersebut untuk mengetahui kelemahan dirinya sendiri. It is a mirror to reveal your weakness, even if it causes you more pain. Way to overcome the third challenge. Akiko yang mencurigai Snack, dia kemudian mendatangi kamar Snack. Snack yang baru kembali ke kamarnya, akhirnya dia menjelaskan mengenai masa lalunya yang sangat kelam. Namun Snack tidak memberitahu Akiko jika dia telah bekerja sama dengan Kenta. Everything about him was a lie. Even her name. Snack mengatakan bahwa dia berharap dapat menyelesaikan tantangan ketiga dan menjadi bagian dari Arashikage. Setelah mendengar hal tersebut, Akiko akhirnya pun luluh. If I could become part of this family, protect her. Keesokan harinya, Snack dihadapkan tantangan ketiga. Di tantangan ini, Snack disuruh untuk masuk ke dalam sebuah lubang yang di dalamnya terdapat beberapa ular raksasa. Ular-ular tersebut tidak akan menyerang dan memakan orang yang hatinya murni dan suci. Lalu Snack berusaha menenangkan diri agar tidak dimakan oleh ular-ular tersebut. Namun usaha Snack tidak berhasil dan membuat ular-ular tersebut menyerangnya. Akiko yang melihat Snack dililit ular dan hampir dimangsa ular-ular tersebut akhirnya memutuskan menolong Snack. Setelah itu, pemimpin klan bertanya kenapa Akiko merusak tantangan tersebut. Lalu Snack berusaha menjelaskan jika hatinya dipenuhi oleh rasa dendam dengan pelaku pembunuh ayahnya. Karena hal tersebutlah dia gagal dalam tantangan tersebut. My father was murdered. I've dedicated my life to finding the man who did it.
Setelah itu, Snack menemui Tommy dan meminta maaf kepadanya karena dari awal dia tidak jujur kepadanya. Lalu dia membuktikan kesetiaannya kepada Tommy dengan sama-sama melukai tangannya dengan menggunakan pedang lalu berjabat tangan. Ternyata hal tersebut dilakukan Snack hanya untuk menjebak Tommy agar Snack mendapatkan darah Tommy untuk membuka akses ke permata matahari. Setelah mendapatkan darah Tommy, Snack kemudian masuk ke dalam kuil dan mengambil permata matahari. Setelah Snack mendapatkan permata matahari, dia lalu berusaha pergi dari tempat tersebut. Namun dia dipergoki oleh Akiko. I was hoping you wouldn't do that. Kika. Akiko yang melihat hal tersebut, dia berusaha merebut permata matahari, namun dia tidak berhasil dan Snack berhasil kabur membawa permata matahari. Setelah Snack berhasil mendapatkan permata matahari, kemudian Snack menyerahkan permata tersebut kepada Kenta. Setelah itu, Kenta menemukan Snack dengan pembunuh ayahnya. Ternyata dalang dari pembunuhan ayahnya yaitu organisasi Cobra. Pria tersebut hanya diperintahkan Cobra untuk membunuh ayahnya. Cobra gives an order, you don't question it. Cobra. Snack yang tahu organisasi Cobra lah dibalik pembunuh ayahnya, lalu dia memutuskan untuk melepaskan orang tersebut. Setelah Tommy tahu jika Snack telah mengkhianatinya, kemudian dia mencari Snack dan ingin langsung membunuhnya. And to bring you the head of Snake Eyes. Saat Snack mengejar Kenta dan Baroness di jalan, dia bertemu Akiko dan Tommy yang berusaha menyerangnya. Akiko yang sadar Snack berada di pihak mereka memberitahu hal tersebut kepada Tommy. Namun Tommy yang terlanjur kecewa dengan Snack tidak peduli akan hal tersebut dan tetap ingin membunuh Snack. Need help. He deserves to die. Tommy terus berusaha menyerang Snack, sementara Snack berusaha memberitahu Tommy jika saat ini yang terpenting adalah mencegah Kenta. Akhirnya Tommy pun bersedia bekerja sama dengan Snack. We have to stop Kenta. He has the jewel. This isn't over. Di tempat lain, Kenta dan Baroness tiba di kastil. Dengan permata matahari, mereka dapat menghancurkan siapapun yang menghalangi mereka. Karena hal tersebutlah permata tersebut dilindungi. Namun kini permata tersebut berada di tangan yang salah. Para ninja dipimpin Headmaster berusaha menghentikan Kenta dan anak buahnya, sementara Blendmaster berusaha melindungi pemimpin klan. Scarlet pun tiba dan membantu mereka menghadapi Kenta dan Baroness beserta anak buahnya. Sementara Kenta berusaha menyerang pemimpin klan, dengan permata tersebut dia bisa menguasai kastil dengan mudah. I am the Arashikage. Setelah itu, sesuai perjanjian, Baroness meminta permata tersebut kepada Kenta. Namun Kenta berkhianat. Dia tak ingin memberikan permata tersebut kepada Baroness. Still keep yours. Maybe I'll just keep it. Setelah Baroness dikhianati Kenta, dia memutuskan untuk bekerja sama dengan klan agar dapat mengalahkan Kenta dan anak buahnya. Akhirnya mereka bertarung bersama melawan Kenta dan anak buahnya. Sementara Snack, Akiko, dan Tommy yang baru tiba, mereka langsung ikut bertarung melawan anak buah Kenta. Snake Eyes, we have a trust again. Just say our goals are temporarily aligned. Akhirnya Kenta dan beberapa anak buahnya terpojok, sementara pihak Tommy dan Snack berusaha menyerang Kenta dan anak buahnya. Namun Kenta menggunakan permata tersebut untuk menangkis serangan mereka, dan hanya Kenta lah yang kebal dari serangan mereka.
Lalu pemimpin klan menjatuhkan bom asap agar mereka dapat berpencar dan tidak terlihat Kenta untuk merebut permata tersebut. Akhirnya permata tersebut terlepas dari tangan Kenta dan Tommy berhasil mengambilnya. Tommy yang dipenuhi emosi, akhirnya dia menggunakan permata tersebut untuk menyerang Kenta dan melanggar janji bahwa dia dilarang menggunakan permata matahari untuk menyakiti seseorang. Namun Kenta berhasil kabur. Kenta's gone. Snake yang melihat Kenta kabur akhirnya mengejar Kenta dan mereka bertarung hingga terjatuh ke dalam lubang yang terdapat ular raksasa. Kenta yang berhati busuk akhirnya dimangsa ular raksasa, sementara Snake berhasil menenangkan hatinya dan selamat. Setelah permata tersebut dikembalikan di tempatnya, ketua klan membatalkan tahta untuk Tommy karena telah melanggar janji. Setelah itu, Tommy memilih untuk pergi meninggalkan klan. You can never lead the clan. Tommy-sama, wait! Snake yang merasa bersalah, dia pergi ingin mencari Tommy untuk membawanya kembali. Sebelum pergi, Scarlett memberikan dokumen tentang ayahnya yang ternyata seorang Joy yang sudah menyelamatkan banyak orang, dan Snake akhirnya menggantikan ayahnya di organisasi tersebut dan film pun selesai. You should know the intel he provided saved thousands, make the world a safer place for the rest of us. So you're saying I could be a Joe? Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa.